Ini ada 10 perintah Rajnes. Ya, coba ya teman-teman dicek. 10 perintah itu apa saja sih? Yang pertama katanya Osho, jangan pernah menuruti perintah siapapun, kecuali itu adalah perintah yang datangnya dari dalam dirimu. Ya, teman-teman itu disuruh untuk menjadi baik, dan yang akhirnya nanti menjadi orang baik, kok hasilnya itu adalah suruhan atau perintahnya dari orang lain. Rasanya itu kurang nikmat, rasanya kurang absolut. Jauh lebih penting kalau kita menjadi orang baik, tapi itu perintahnya asal dari kehendak diri kita. Itu jauh lebih memuaskan, itu jauh lebih langgeng daripada hidup kita itu menggantungkan yang nanti kita itu bergerak. Kalau nggak digerakkan oleh orang lain, yuk kita nggak bergerak, yuk. Itu artinya apa? Hidup kita masih belum dewasa. Untuk agar kita dewasa dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ayo kita melakukan sesuatu yang itu hasilnya apa? Yaitu goodwill yang ada di dalam diri kita, yang itu kita ikuti, yang itu kita jalankan. Kenapa demikian? Yang itu sebagaimana tadi, kita biar menjadi orang yang versi terbaik, yang itu menurut kita sendiri, bukan menurut orang lain. Kalau menurut orang lain itu kan berbeda-beda, yang itu enggak otentik, kadang pun juga enggak pas pada diri kita. Makanya kita harus apa? Perintah itu harus datangnya dalam dirimu, ya. Teman-teman mau menjadi apa? Itu yo harapannya teman-teman sendiri. Itu adalah motifnya teman-teman sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada Tuhan selain kehidupan itu sendiri. Jadi teman-teman boleh menafsirkan ya, ini maksudnya Osho itu apa sih? Tidak ada Tuhan selain kehidupan itu sendiri. Yang ketiga, kebenaran itu ada di dalam dirimu. Makanya sebagaimana asumsi di awal tadi, ayo kita menggali nilai yang ada di dalam diri kita. Kalau kita sudah menemukan sesuatu yang ada di dalam diri kita, kita akan menemukan banyak kebenaran yang ada di sana loh ya. Kenapa kok hari ini rasanya kok kita belum menemukan kebenaran? Ya karena kita lupa, kita sering melihat keluar, melihat keindahan-keindahan keluar, melihat kebenaran yang itu sifatnya ada di luar diri kita. Loh padahal kebenaran yang absolut itu ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita memakai kacamatanya Muhyiddin Ibnu Arabi, itu kan punya konsep makrokosmos dan mikrokosmos. Makrokosmos itu alam semesta besar. Mikrokosmos itu adalah alam semesta kecil, yaitu adalah manusia. Loh, manusia yang disebut alam semesta kecil, tapi di dalam dirinya itu mengandung makrokosmos atau yang disebut alam semesta besar. Jadi segala isi yang ada di alam semesta besar, yang kita lihat hari ini, sebenarnya itu ada di dalam diri kita. Alam semesta besar punya air, punya udara, punya api, punya protein, kandungan-kandungan, dan lain sebagainya. Loh, itu pun juga ada di dalam diri kita. Jadi manusia itu mikrokosmos, tapi sekaligus di dalam dirinya itu ada makrokosmos. Maka apa? Galilah dirimu sampai engkau menemukan kebenaran yang versi dirimu sendiri. Yang keempat apa? Cinta itu adalah doa. Jadi gambarannya gimana ya? Kalau teman-teman itu sudah jatuh cinta, salah satu hal yang paling penting yang ada di dalam cinta itu kan doa. Mendoakan itu kan yang terbaik, yang agung, yang indah-indah. Ya, artinya kalau teman-teman itu jatuh cinta atau mencintai, itu adalah sebentuk doa, sebentuk harapan yang terbaik untuk yang dicintainya. Kalau itu cintanya mengarah kepada dirinya, artinya kita mengharapkan kebaikan-kebaikan yang itu untuk diri kita sendiri.
Kalau kok cinta kita mengarah pada seseorang yang di luar diri kita, artinya apa? Kita mengharapkan sesuatu yang terbaik, yang indah-indah pada orang yang kita cintai. Artinya apa? Cinta itu kebaikan. Cinta itu luhur, cinta itu pun juga keindahan. Bentuknya apa? Di antaranya yaitu adalah doa, harapan-harapan yang terbaik. Yang kelima apa? Katanya Osho, hidup ada di sekarang dan di sini. Ini sebagaimana tadi ya, pentingnya kita itu jangan diperbudak oleh masa lalu yang itu sudah terjadi, yang nggak bisa kita rubah. Kita pun juga nggak boleh terjebak dan diperbudak oleh masa depan. Karena masa depan itu masih tabu, nggak jelas bisa terjadi atau bisa juga tidak terjadi. Tapi yang penting apa? Hari ini dan sekarang, ayo kita rayakan, ayo kita bahagia, ayo kita happy untuk hari ini dan sekarang. Itu ya yang kelima. Yang keenam katanya beliau, menjadi ketiadaan adalah pintu menuju kebenaran. Ketiadaan itu sendiri adalah sarana, tujuan dan pencapaian. Ayo sekarang, ini basisnya kayak sufistik. Biar kita menemukan kebenaran yang absolut, kita itu harus meniadakan diri kita. Sampai kita itu fana. Fana itu apa? Melebur. Kita itu enggak ada. Kalau kita enggak ada, kita nanti akan menemukan hanya ada satu yang ada, yang absolut. Hanya ada satu kebenaran yang itu universal, yaitu adalah Tuhan. Makanya apa? Untuk kita menjadi yang itu ketiadaan, itu adalah pintu menuju kebenaran. Kebenaran maksudnya apa? Kita itu ilaihi roji'un. Kita itu bisa kembali pada Tuhan. Jalannya apa? Yaitu kita meleburkan, kita melenyapkan diri kita. Selama diri kita masih ada egoistik, masih ada aku, masih ada kebanggaan dan lain sebagainya, yuk kita artinya masih ada. Tapi ada kita itu enggak resmi, ada kita itu enggak hakiki. Untuk kita bisa menemukan sesuatu yang hakiki, ayo kita lenyapkan diri kita. Nanti kita akan menemukan kebenaran yang absolut. Maksudnya apa? Pengetahuan kebenaran yang kita anggap baik dan benar hari ini, itu adalah masih perspektif. Tapi kalau kita sudah melenyapkan atau fana diri kita, yang ada itu harus yang satu yang ada, yaitu adalah Tuhan. Nanti kita akan punya pengetahuan yang sumbernya itu ya dari Tuhan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hiduplah dengan terjaga. Ayo hidup yang sadar kalau diri kita itu hidup. Jangan kita hidup yang kita itu enggak sadar kalau diri kita itu hidup ya. Banyak orang hidup tapi dia enggak sadar kalau dirinya itu sedang hidup. Artinya apa? Hidupnya itu ya delonjor begitu saja, enggak bernilai. Berbeda kalau hidup kita itu terjaga, kita punya nama di dalamnya, kita punya nilai, punya makna di dalamnya yang itu harus kita perjuangkan. Berbeda kalau hidupnya orang itu iseng, hidupnya hanya apa? Mekanistik saja. Wes pokoknya hari ini ya begini, besok ya sama, besoknya pun juga sama sebagaimana sebelumnya. Itu ya sebagaimana yang disindir oleh Socrates. It is not living that matter, but living regularly. Jadi hidup itu enggak hanya sekedar hidup, tapi hiduplah yang baik, yang benar. Sebagaimana tegasnya Osho. Yang kedelapan, jangan berenang, tapi mengapung. Ya, kita itu apa? Untuk agar hidup kita sesuai dengan nature, sisi yang ada di tengah alam semesta. Ayo kita jangan melawan sisi hukum kausalitas itu. Kita harus mengapung, ikuti saja. Nanti kita sampai tujuan kok. Ya, jadi kalau hidup kita itu mengalir ya sesuai dengan nature hukum sebab akibat, santai saja, tunggulah. Nanti kita pun juga akan sampai tujuan. Daripada kita ngotot, daripada kita itu berontak, daripada kita melawan arus, tapi itu justru nanti akan tidak sampai pada tujuan. Yang sembilan, matikan setiap momen agar Anda itu dapat menjadi baru setiap saat.
Jadi yang sudah terjadi, biarlah yang sudah terjadi. Jangan membawa beban untuk hari ini. Kita harus menjadi baru setiap hari dan setiap saat. Kalau kita itu mampu mematikan setiap momen yang sudah terjadi. Teman-teman masih terbelenggu dengan masa lalu. Kita tidak bisa menjadi versi yang terbaik untuk diri kita. Biarkan itu cewek yang kemarin, biarkanlah mereka bahagia atas dirinya sendiri. Kita pun juga sama, kita pun juga layak untuk bahagia dan sekarang yang itu versi diri kita. Yang terakhir, jangan mencari, berhenti dan lihatlah. Kita hari ini sibuk melihat keluar, sibuk meriset, sibuk mencari. Tapi kita nggak sadar ada yang jauh lebih penting yang itu di depan mata kita. Yang itu harus kita nikmati sekarang. Yang itu diri kita harus bahagia dan happy. Tapi kok kita sibuk mencari keluar, sibuk melihat keluar, kita melihat cahaya-cahaya yang ada di luar. Akhirnya kita nggak bisa berhenti stop dan kita nggak bisa melihat fakta yang sesungguhnya yang harus kita rasakan, yang harus kita perjuangkan, yaitu siapa? Diri kita sendiri. Itu 10 perintah dari Osho yang disebut Rajneesh. Oke, kita lanjutkan. Sudah 1 jam lebih ya. Kita baru ketemu konsep cintanya Osho. Jadi katanya Osho, untuk agar kita bisa mencintai sesuatu yang di luar diri kita, dasarnya itu adalah self-love. Nggak mungkin kita itu bisa mencintai orang lain kalau diri kita sendiri itu belum mencintai diri kita sendiri. Nggak mungkin juga kita bisa berbuat baik sama orang lain kalau diri kita sendiri belum baik pada diri kita sendiri. Makanya Osho ini menegaskan, jika seseorang tidak bisa mencintai dirinya sendiri, dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Seorang pria yang mencintai dirinya sendiri adalah telah mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Jadi itu dasarnya untuk kita bisa mencintai, kita harus self-love, kita harus penghormatan pada diri kita sendiri. Kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus berperilaku baik pada diri kita sendiri. Itulah yang disebut self-love. Kadang hari ini kita itu menyamakan antara cinta diri dan egois. Dan itu berbeda. Kadang egois itu merusak diri. Kita nggak bisa mengontrolnya. Berbeda kalau itu self-love, itu adalah suatu penghormatan besar pada diri kita tadi yang katanya Osho itu, kita itu unik loh ya. Kita itu harus melihat nilai yang ada terdalam diri kita. Baru nanti kita bisa mencintai diri kita. Kalau kok kita bisa mencintai diri kita, itu sebagai langkah untuk bisa mencintai orang lain. Kalau kita memakai kacamatanya stoikisme, nggak mungkin kalau kita itu belum bahagia hari ini, mungkin sih kita akan mampu membahagiakan orang lain. Itu kan semacam common sense, logika yang sederhana. Teman-teman hari ini kok belum bisa menjadi orang baik, bagaimana mungkin bisa berbuat baik sama orang lain atau bisa memberikan kebaikan-kebaikannya pada orang lain. Makanya untuk agar cinta kita itu murni dan itu bisa merawat dan itu nanti menjadi cinta yang langgeng, yang pertama kita harus cinta diri. Bahkan katanya Osho, seorang pria yang itu mencintai dirinya sendiri, dia itu telah mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Jadi untuk agar kita bisa menemukan cinta sejati, kita harus menemukan cinta sejati pada diri kita sendiri. Nggak mungkin seorang pria itu belum bisa mencintai dirinya, kok tiba-tiba dia mampu membangun cinta sejati. Itu absurd. Untuk agar kita bisa menuju dan membangun cinta sejati, syarat pertama itu adalah self-love. Jadi kalau kita memakai
perspektifnya Osho, cinta sejati itu tidak datang sekali seumur hidup. Justru apa? Bisa kita bangun, bisa kita ciptakan. Syaratnya apa? Syaratnya yaitu adalah self-love. Makanya beliau ini melanjutkan, pria yang mencintai dirinya sendiri akan menghormati dirinya sendiri. Dan orang yang mencintai dan menghormati dirinya sendiri akan menghormati orang lain. Karena dia tahu sama seperti saya, orang lain pun juga demikian. Ya, kalau kita telah sukses, mampu mencintai diri kita sendiri, kita mampu berbuat baik pada diri kita sendiri, sekaligus kita mampu memberikan penghormatan pada diri kita sendiri, sekaligus kita nanti otomatis pun juga akan menghormati orang lain. Sekaligus apa? Kita pun juga mampu mencintai orang lain. Karena kita sadar mereka pun juga sama sebagaimana saya yang itu sama-sama manusia. Yang layak untuk kita cintai sebagaimana diri saya yang itu sudah kita cintai. Yang sebagaimana diri saya yang itu sudah saya perlakukan dengan baik. Orang lain pun juga sama layak melakukan apa? Layak diberikan kebaikan dari saya karena mereka pun juga sama seperti halnya saya, yaitu apa? Sama-sama sebagai manusia. Makanya apa? Sebagaimana tadi, dasar utama kalau kita memakai perspektifnya Osho yang di awal, kita pertama itu apa? Harus mampu melihat nilai yang terdalam pada diri kita. Nanti kita akan menemukan saya ini spesial loh, saya ini adalah makhluk yang sempurna loh, saya ini adalah punya potensi-potensi luar biasa loh. Di situ kan kita mampu membangun diri. Kita mampu menghormati diri kita. Kalau kita sudah sukses di situ, otomatis kita pun juga akan mampu menghormati orang lain, sekaligus mampu mencintai orang lain. Karena kita sadar mereka pun juga manusia. Mereka pun juga layak untuk kita cintai sebagaimana saya mencintai diri kita sendiri. Makanya Osho ini menegaskan. Jadi Osho pun juga kenal Sokrates dan para filosof-filosof Yunani. Katanya Sokrates apa? Kenalilah dirimu sendiri. Dan Buddha berkata, cintailah dirimu sendiri. Dan katanya Osho, Buddha jauh lebih benar. Karena jika engkau tidak mencintai dirimu sendiri, engkau tidak akan pernah mengenal dirimu sendiri. Jadi hari ini kan kita beranggapan untuk agar kita self-love, kita kan syaratnya harus mengenali diri kita sendiri. Tapi katanya Osho, logikanya nggak begitu. Untuk kita mampu mengenali diri kita sendiri, jalan pertama apa? Cintailah dirimu sendiri. Kalau kok kita sudah mencintai diri kita sendiri, nanti kita akan menemukan berbagai macam khasanah luar biasa yang itu ada di dalam diri kita. Termasuk apa? Kita mampu mengenali kelemahan kita. Kita mampu mengenali sisi kekuatan yang ada di dalam diri kita. Kita pun mampu menjawab who am I, siapa aku, tujuanku kemana, apa yang aku harapkan. Untuk agar kita bisa menemukan dan menjawab itu semua, Osho itu setuju dengan Buddha, jalannya apa? Cintailah dirimu sendiri. Ini sebagai gerbang pertama kebaikan untuk menuju kebaikan yang terdalam pada diri kita. Nanti kalau kita sudah menemukan kebaikan yang terdalam, nanti otomatis kita pun juga mampu memberikan kebaikan itu kepada orang lain. Karena apa? Mereka pun juga sama sebagaimana diri saya yang itu manusia. Mereka pun juga layak untuk dihormati. Mereka pun juga layak untuk kita cintai. Tidak hanya satu orang, tidak hanya partaiku saja yang saya cintai. Tidak hanya golonganku saja yang saya cintai. Tapi semua orang itu pun juga layak untuk kita cintai. Untuk agar kita bisa step ke sana, syaratnya apa? Ayo cintailah dirimu sendiri. Dari situlah kita akan membangun cinta yang universal, katanya Osho. Makanya beliau pun juga melanjutkan, pengetahuan itu hanya akan muncul kemudian. Cinta mempersiapkan landasannya. Jadi untuk membangun cinta, jalannya itu bukan pengetahuan.
Kalau kita memakai kacamatanya Eric Fromm yang punya buku judulnya The Art of Loving, Seni Mencintai. Salah satu bukti kita mencintai itu kan pengetahuan, mengenali diri kita, termasuk mengenali seseorang yang kita cintai. Tapi katanya Osho, justru apa? Untuk agar kita mendapatkan ilmu dan ilmu itu masuk ke dalam diri kita, landasannya itu adalah cinta. Jadi, ayo kita mencintai diri kita sendiri. Kita mengagungkan, menghormati diri kita sendiri. Disitulah nanti pengetahuan akan mudah hadir. Karena apa? Kita sudah punya landasan, yaitu adalah cinta. Contohnya begini, teman-teman itu sudah mencintai pada ilmu pengetahuan. Secara tidak langsung, rasanya kan teman-teman ingin serius belajar, ingin menghabiskan waktunya untuk menggali ilmu, menambah wawasan. Rasanya pun juga ingin berlama-lama dengan buku, karena sudah ada cinta. Itu termasuk adalah landasan cinta pada diri sendiri. Kemudian kita itu bergerak untuk menggali ilmu. Kalau kok dasarnya tidak cinta, ya ilmu akan sulit masuk ke dalam diri kita. Berbeda kalau kita sudah ada cinta, cinta itu kan keagungan, cinta itu kan keluhuran. Kalau di dalam diri kita ada sudah kebaikan dan keluhuran, sesuatu kebaikan termasuk ilmu yang itu ada di luar diri kita, itu pun juga akan kompatibel masuk ke dalam diri kita. Karena di dalam diri kita itu ada landasan cinta. Itu ya, maka dasar pertama untuk kita mencintai sesuatu yang di luar diri kita, ayo kita pertama-tama adalah self love, logikanya jangan kebalik. Justru kalau kita bisa mencintai diri kita, kita itu telah mengambil langkah pertama menuju cinta sejati. Jadi cinta sejati itu enggak datang sekali seumur hidup, itu hanya mitos, itu hanya katanya di film-film. Katanya Osho apa? Kalau kok kita bisa self love, kita bisa menciptakan kok cinta sejati pada siapapun. Itu ya, itu katanya Osho. Kita lanjutkan. Ini pun juga unik dari beliau, yaitu tentang penghargaan. Jadi hari ini persepsi kita kan kalau kita mencintai cewek misalnya ya, kita kan persepsinya harus kita miliki. Dia adalah satu-satunya yang harus aku miliki. Orang lain gak boleh memilikinya. Itu kan semacam ada egoistik. Tapi katanya Osho gak begitu. Justru cinta itu adalah penghargaan atau penghormatan pada dia yang kita cintai. Makanya Osho ini menegaskan apa? Jika Anda menyukai bunga, jangan memetiknya. Karena jika Anda melakukannya, itu akan mati dan berhenti menjadi apa yang Anda sukai. Jadi, jika Anda menyukai bunga, biarkan saja. Cinta bukan tentang kepemilikan, cinta adalah tentang penghargaan. Jadi apa? Kalau teman-teman mencintai sesuatu, entah itu orang lain, entah itu perempuan, katanya Osho apa? Jangan memetiknya. Kalau kok kita memetiknya, keindahannya itu tidak sebagaimana keindahan yang sebelumnya. Makanya Osho menggambarkan sebagaimana bunga. Bunga itu akan tambah indah dan nanti akan semakin mewangi dan mekar. Dan itu akan tampak jauh lebih indah kalau kita itu enggak memetiknya. Kalau kita itu menghargai, menghormati, biarkan saja dia bertumbuh apa adanya. Tapi kan hari ini kalau kita sudah naksir sama cewek, rasanya kan pingin memetiknya. Memetik artinya apa? Pingin memilikinya. Loh, padahal di awal waktu kita naksir, menyukai dan itu belum memiliki, itu kan kita masih mencintai dia yang apa adanya, yang itu versinya dia, bukan versi kita. Ya kan? Sebagaimana kalau kita mencintai bunga, kalau kita mencintainya, biarkanlah bunga itu mewangi dan mekar apa adanya. Jangan kita petik. Kalau kita petik, itu sudah enggak indah lagi. Sebagaimana kita mencintai seseorang. Kalau kita memetiknya, nanti yang terjadi apa? Engkau harus sesuai dengan persepsiku. Engkau harus sesuai dengan keinginanku.
engkau harus begini dan begitu. Artinya kita tidak memberikan kebebasan pada orang yang kita cintai. Loh, padahal di awal kita itu mencintainya, itu kan belum ada egoistik, belum ada campur tangan persepsi kita, keinginan kita pada orang yang kita cintai. Loh, sekarang kok rasanya kita ingin merubahnya. Padahal di awal kita itu telah memberikan kebebasan pada dia loh, dan kita tiba-tiba itu naksir. Makanya kalau kok kita memetiknya, dia sudah tidak indah lagi. Karena katanya Osho apa? Cinta itu bukan tentang kepemilikan. Cinta adalah tentang penghargaan. Jadi teman-teman itu kalau nembak cewek ya dan ditolak, jadi perspektifnya Osho ini bisa dipakai. Alah mas, cinta kan bukan tentang kepemilikan, karena cinta itu penghargaan. Itu ya alasannya teman-teman saja karena ditolak. Oke, kita lanjutkan. Makanya Osho ini pun juga melanjutkan, mencintai itu berarti memberikan sayap, bukan memaksakan rantai atau membelunggu. Artinya apa? Kalau teman-teman itu mencintai, biarkanlah saja, berikan dia kebebasan yang itu sesuai dengan warnanya dia, yang itu sesuai dengan versinya dia yang apa adanya. Artinya apa? Kalau kita mencintainya dan bisa begitu, artinya kita itu telah memberikan sayap, kita enggak memetiknya, kita enggak merusaknya. Berbeda kalau kita mencintai, rasanya kok ingin memiliki dan merubahnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebenarnya kita itu telah memberikan rantai atau belenggu pada orang yang kita cintai. Dan dia itu sekarang sudah tidak punya kebebasan yang itu sebagaimana sebelumnya. Makanya apa? Cinta itu adalah penghargaan, bukan tentang kepemilikan. Ya, jadi kalau hari ini ada cinta yang itu sifatnya kok mengekang, sifatnya kok itu harus sesuai dengan yang kita inginkan, itu adalah bukanlah cinta. Tapi apa? Sebuah belenggu. Dia yang mulanya itu bebas menjadi dirinya, sekarang seolah-olah kita telah memberikan penjara pada dia. Akhirnya apa? Sebagaimana mawar yang itu tidak tampak indah lagi, yang harusnya dia mewangi, yang harusnya dia itu semakin cantik, semakin indah, karena gara-gara teman itu memberikan belenggu atau rantai kepada orang yang kita cintai, ya akhirnya dia ya tidak menjadi indah dan mewangi. Makanya kalau kita mencintai, ayo kita berikan penghargaan sama dia. Artinya apa? Kita berikan kebebasan pada orang yang kita cintai. Kita pun juga sama. Kita versi kita pun juga punya kebebasan yang itu adalah standar kita. Itu ya, cinta adalah penghargaan katanya Osho. Kalau kita sudah mengenali dasar cinta yang tulus, yang murni itu adalah self love, ya. Dan katanya Osho, cinta itu bukan tentang kepemilikan, tapi adalah tentang penghargaan. Sekarang Osho mengajak kita, ayo sekarang kita melenyapkan penghalang cinta yang ada di dalam diri kita. Jadi katanya Osho apa? Seringkali aku mengatakan pelajarilah seni mencintai. Tetapi yang sebenarnya aku maksud adalah pelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Jadi hari ini kita kan gambarannya seolah-olah kalau kita mencintai, kita kan harus punya seninya, kita harus tahu triknya. Kita harus bisa menaikkan emosinya, menurunkan emosinya. Kadang kita bisa memberikan kebahagiaan, kadang kita bisa memberikan kegalauan sedikit. Kita kan seolah-olah harus mempelajari seni mencintai, biar apa? Orang yang kita cintai itu enggak bosen, iya kan? Itu kan triknya teman-teman kan. Tapi katanya Osho, yang dimaksud itu bukan begitu. Tapi apa? Ayo kita pelajari seni yang itu menghilangkan semua yang menghalangi cinta. Jadi Osho ini menyadari di dalam diri kita sebenarnya yang paling terdalam itu sudah ada cinta. Hanya gara-gara mungkin tertutupi oleh kotoran, tertutupi oleh dosa, tertutupi oleh perilaku-perilaku kita yang jelek, akhirnya cinta yang mulanya itu ada, yang harus keluar, sekarang itu sulit keluar.
Akhirnya apa? Kita akhirnya sulit sendiri mencintai diri kita, apalagi kita mencintai orang lain. Karena apa? Cinta yang itu sudah ada di dalam diri kita, itu masih terpendam, dia belum muncul. Kenapa kok terpendam? Gara-gara kita sendiri itu tidak mempelajari seni menghilangkan semua yang menghalangi cinta yang ada di dalam diri kita. Makanya Osho ini mengajak, ini adalah proses negasi. Ibarat menggali sumur, engkau terus-menerus membuang banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan, dan tiba-tiba ada air. Airnya itu selalu ada, mengalir di bawah. Setelah engkau menghilangkan semua penghalang, air itu tersedia. Jadi gambaran analoginya Osho, gambarannya itu kayak sumur yang di dalamnya itu tentu ada airnya. Airnya itu tersedia, dia itu enggak hilang. Hanya gara-gara masih ada tanah, masih ada kerikil, masih ada bebatuan yang itu menutupi air, seolah-olah airnya itu enggak ada. Sebagaimana cinta yang ada di dalam diri kita. Karena sudah tertutupi oleh perilaku kotor kita, mungkin sikap kotor kita atau dosa-dosa yang kita lakukan, akhirnya cinta itu enggak kelihatan. Makanya apa? Pelajarilah seni menghilangkan semua yang itu menghalangi cinta. Makanya ayo sekarang kita bongkar, ayo kita gali cinta yang ada di dalam diri kita. Kalau masih ada banyak dosa, ayo sekarang kita tobat. Kalau perilaku kita masih jelek, ayo kita pelan-pelan merubahnya sampai apa? Cintanya itu muncul. Kalau nanti cintanya muncul, itu adalah sebagai syarat pertama untuk kita mencintai diri kita. Jadi katanya Osho, cinta itu tetap ada dan dia tersedia. Jadi teman-teman hari ini, kenapa kok sulit mencintai ya? Mencintai diri saja kok rasanya berat ya? Katanya Osho apa? Karena masih banyak lapisan tanah, kerikil, bebatuan yang itu ada di dalam diri kita. Akhirnya cintanya itu enggak muncul. Makanya beliau melanjutkan, begitupun juga dengan cinta. Cinta adalah arus bawah dari keberadaanmu. Memang sudah mengalir, tapi masih banyak bebatuan, banyak lapisan tanah yang harus disingkirkan. Kalau kok kita sudah sukses, berhasil menyingkirkan seluruh penutup-penutup yang itu menghalangi cinta yang ada di dalam diri kita, akhirnya nanti cinta muncul. Cinta itu akan keluar dari di dalam diri kita. Karena apa? Karena hakikatnya itu sudah ada. Jadi cinta itu enggak kita ciptakan, tapi dia itu sudah ada di dalam diri kita. Tinggal bagaimana caranya kita itu mempelajari seni untuk menghilangkan semua yang itu menghalangi cinta. Jadi kalau teman-teman hari ini kok belum bisa mencintai orang lain, mungkin apa? Di dalam dirinya ada kesalahan, mungkin masih ada yang menutup-nutupinya. Nah, tugas kita itu adalah membuang seluruh penutup-penutup itu agar cinta yang ada di dalam diri kita itu mengalir dan muncul. Itu itu katanya Osho. Kalau ini tentang cinta adalah tanda kedewasaan. Jangan salah loh ya. Kalau teman-teman itu mampu mencintai dirinya, yang nanti pun juga mampu mencintai orang lain, itu adalah tanda kalau dirinya itu sudah dewasa. Coba dicek ya, katanya beliau, manusia itu menjadi dewasa saat dia mulai mencintai, bukan saat membutuhkan sesuatu. Dan katanya Osho, itu ada bedanya loh antara orang mencintai dan membutuhkan sesuatu. Yang pertama, katanya beliau, kalau kok kita bisa mencintai, penekanannya itu apa? Bagaimana kita itu memberi lebih banyak. Dan bagaimana memberi tanpa syarat. Dan katanya Osho apa? Inilah pertumbuhan, inilah kedewasaan yang datang kepada kita. Bayangkan teman-teman kalau itu mencintai ceweknya, rasanya kan pengen memberi. Rasanya kan pengen berkorban untuk dia. Rasanya hanya ingin membahagiakan si dia. Bahkan dirinya sendiri itu dinomorkan sekian. Kayak teman-teman pergi ke mall, melihat baju. Yang dilihat itu baju cewek. Apakah kira-kira baju itu cocok ya untuk cewekku? Nanti
berjalan lagi melihat sepatu, yang dilihat sepatu cewek, apakah sepatu itu cocok ya untuk cewekku. Jadi yang dinomorsatukan itu adalah si dia yang kita cintai, dan kita rasanya itu ingin memberikan yang terbaik untuk dia. Loh, ini adalah suatu pelajaran, suatu pendidikan, menjadikan diri kita itu senantiasa terus dewasa. Kemarin kita sebelum mampu mencintai, kita melakukan kebaikan-kebaikan, rasanya kan sulit. Ya kan? Memberikan sesuatu yang spesial, yang lebih, rasanya pun juga nggak mampu. Tapi sekarang teman-teman itu bisa mencintai, rasanya hidupnya itu berubah total. Sekarang yang dilakukan itu sesuatu yang besar. Yang dilakukan itu kebaikan-kebaikan yang universal. Padahal kemarin itu nggak bisa. Karena apa? Sekarang kita bisa mencintai. Makanya teman-teman kalau pengen cepat dewasa, yang itu menjadi orang yang jauh lebih bijaksana, ayo kita mencintai. Karena cinta itu hakikatnya adalah memberi yang lebih banyak, yang itu tanpa syarat. Kalau kok kita bisa demikian, itu adalah mendidik kita. Kita menjadi orang yang berguna, kita menjadi orang yang bermanfaat. Tapi kok teman-teman hari ini punya cewek, rasanya yo pengen memberi, tapi kok masih ada syarat, rasanya kok pengen timbal balik, itu ya artinya belum cinta, itu artinya cinta yang belum dewasa, masih egoistik. Nanti saya memberikan ini, nanti dapat apa ya? Yang diharapkan itu jauh lebih besar. Yo kalau konsep kita seperti itu tidak mendidik kita menjadi orang dewasa. Itulah gambaran orang yang mencintai. Berbeda katanya Osho sama orang yang itu membutuhkan sesuatu. Jadi saya itu sering bertanya sama cewek-cewek itu. Saya tanya begini, kamu itu milih dicintai atau mencintai? Kebanyakan mereka itu lebih setuju dicintai. Dan kemudian saya menjawab, kalau kok kamu itu pengen dicintai terus-menerus, ya kamu itu ya sulit dewasa. Untuk agar kita itu cepat dewasa, kita tambah menjadi orang yang itu punya kebaikan yang lebih, ya kita harus berani mencintai. Karena mencintai itu keberanian. Karena mencintai itu adalah hal yang mulanya kita sulit melakukan, sekarang kok rasanya mudah untuk melakukan. Ya kan? Nah, itu berbeda dengan orang yang membutuhkan sesuatu. Karena apa? Penekanannya itu pada bagaimana mendapatkan lebih banyak. Iya, saya mencintai. Iya, saya memberi. Tapi itu masih ada syaratnya. Karena masih ada egoistik. Gambarannya kayak orang dagang. Saya punya sesuatu loh. Nanti kalau saya beli, nanti saya untung atau enggak. Nah, itu gambaran cinta yang belum dewasa. Cinta yang belum dewasa, ini tidak bisa mendewasakan seseorang. Karena apa? Yang diharapkan sesuatu yang jauh lebih besar. Iya, teman-teman memberi, tapi yang di dalam hatinya masih ada harapan dan syarat-syarat. Dan menunggu nanti kapan ya dia itu memberikan hadiah pada saya, yang itu yang diharapkan jauh lebih besar. Makanya ayo kita harus berani mencintai, tidak hanya berani dicintai, tapi kita harus berani mencintai. Karena mencintai itu mendidik, menjadikan kita itu dewasa. Makanya Osho ini menegaskan, orang dewasa memberi. Hanya orang dewasa yang bisa memberi. Karena hanya orang dewasa yang mempunyai, disinilah cinta, bukan ketergantungan. Loh, kalau teman-teman itu cintanya adalah tulus, cintanya tanpa syarat, yang diharapkan adalah kebaikan untuk si dia, yang diharapkan adalah kebahagiaan untuk dia yang kita cintai, itu adalah tanda kalau kita itu mandiri. Kalau kita itu sedang gak bergantung pada siapapun, kita disitulah menjadi orang yang itu telah berdiri di atas kaki kita sendiri. Artinya apa? Artinya yuk kita dewasa. Hidup kita itu sudah tidak tergantung pada siapapun, bahkan pada cewek kita. Buktinya apa? Buktinya kita bisa memberi lebih banyak. Kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam diri kita. Itu ya, itulah cinta yang menunjukkan kalau kita itu benar-benar dewasa. Ada juga dari Osho. Jadi coba dicek ya, kalau ini adalah cinta yang dewasa,
Cinta yang belum dewasa dan cinta itu pada hakikatnya adalah kebebasan. Baik, coba saya bacakan ya. Orang yang belum dewasa jatuh cinta menghancurkan kebebasan satu sama lain, menciptakan perbudakan dan menjadikan penjara. Jadi kok kalau ada orang yang jatuh cinta dan dirinya itu kok belum dewasa, itu justru apa? Menghancurkan kebebasan orang yang kita cintainya. Sebagaimana tadi, kalau kita itu mencintai bunga mawar, kalau kok cinta kita belum dewasa, masih ada egoistik, masih ada syarat dan lain sebagainya, rasanya kan kita ingin memetiknya, rasanya kita ingin memilikinya. Loh, padahal kalau kita memetik bunga mawar itu, bunga mawarnya itu tidak menjadi apa adanya. Dia sekarang itu perspektif kita, harus keinginanku, harus kemauanku. Ya, makanya untuk agar si dia punya kebebasan, yang ini nanti sebagai tanda cinta kedewasaan, ayo kita penghargaan pada bunga mawar itu. Artinya apa? Biarkan saja. Kalau kok kita membiarkan saja, kita telah memberikan kebebasan. Gambarannya kayak bunga tadi loh. Kalau kok kita memberikan kebebasan pada bunga mawar itu, nanti kan lama-lama bunga mawar ini kan semakin cantik, semakin mewangi, semakin indah. Sebagaimana kalau kita itu mencintai seseorang. Kalau kok kita memberikan kebebasan pada dia, loh dia itu semakin berkembang karena sesuai dengan versinya, karena dia punya kebebasan. Tapi katanya Osho, orang yang itu belum dewasa saat dia jatuh cinta, justru itu memperbudak orang yang kita cintai. Dan kita telah memberikan penjara pada dirinya. Dirinya itu tidak versi otentik dirinya sendiri, melainkan apa? Versinya itu harus otentik persepsiku atau kemauanku. Ya artinya apa? Artinya dia sudah nggak unik lagi, dia sudah nggak indah lagi. Itulah orang yang belum dewasa saat jatuh cinta. Tapi katanya Osho, beliau menegaskan juga, orang dewasa yang itu jatuh cinta saling membantu untuk bebas. Mereka saling membantu untuk menghancurkan segala macam perbudakan. Dan ketika cinta mengalir dengan kebebasan, disitulah keindahan. Ketika cinta mengalir dengan ketergantungan, disitulah keburukan. Loh, kalau kok kita, orang yang benar-benar dewasa, dan cinta itu menjadikan kita dewasa, justru apa? Kita itu bersama, tapi apa? Aku yang sesuai dengan versiku dan kamu pun juga sesuai dengan versimu. Kamu otentik punya kebebasan, saya pun juga otentik punya kebebasan yang itu sesuai dengan diri saya. Loh, kalau kok kita ketemu, itu akan terjadi suatu keindahan, katanya Osho. Karena apa? Karena saya sendiri tadi kalau kita meminjam Osho, kita sudah menemukan cinta yang ada di dalam diri kita. Dan kita sudah self-love. Dan kita sekaligus mampu mencintai orang lain. Loh, perempuan yang saya cintai pun juga sama begitu. Kalau dua orang ini bertemu, lahirlah suatu keindahan. Ayo kita sama-sama memberikan kebebasan pada diri kita. Ayo kita sesuai dengan mawar kita, dan kamu pun juga hidup yang sesuai dengan mawarmu. Tapi kita itu bersama, tapi tidak mengikat, tapi tidak memberikan belenggu dan penjara. Makanya ketika cinta itu mengalir dengan ketergantungan, justru di situ apa? Lahir keburukan. Tapi kok ketika cinta mengalir dengan kebebasan, di situ akan lahir kebijaksanaan, akan lahir keindahan. Itulah cintanya orang dewasa. Dan beliau melanjutkan, orang dewasa mempunyai integritas untuk berdiri sendiri. Dan ketika orang dewasa memberikan cinta, dia memberi tanpa pamrih apapun. Ketika dua orang dewasa saling jatuh cinta, salah satu paradok besar dalam hidup terjadi. Salah satu fenomena terindah. Mereka bersama namun sangat sendirian. Mereka begitu sering berkumpul hingga hampir menjadi satu. Dua orang dewasa yang sedang jatuh cinta saling membantu untuk menjadi lebih bebas. Tidak ada politik yang terlibat, tidak ada diplomasi, tidak ada upaya untuk mendominasi, hanya kebebasan dan cinta.
Jadi katanya Osho apa? Cinta itu hakikatnya adalah kebebasan. Memberikan kebebasan antara diri saya dan diri orang yang kita cintai. Disitulah hidup kita itu berwarna. Dan katanya Osho, orang yang dewasa saat dia jatuh cinta, dia itu bisa tetap berdiri di atas kakinya sendiri. Artinya apa? Kebahagiaanku sama kamu yang saat ini berhubungan denganmu, kebahagiaanku itu tidak tergantung padamu. Saya mampu loh menciptakan keindahan yang versi diriku. Engkau yang saya cintai, engkau pun juga mampu menciptakan kebahagiaanmu yang versi dirimu. Sekarang kita bersama, ayo kita menggabungkan kebahagiaan yang saya miliki dan kebahagiaanmu yang engkau miliki. Itu kan menjadi paradok luar biasa yang terjadi, salah satu fenomena yang terindah. Berbeda kalau salah satunya itu apa? Yang itu menggantungkan kebahagiaannya pada cowoknya. Itu akan kontradiksi. Berbeda kalau yang satunya itu menggantungkan seluruh hidupnya pada yang dicintainya, itu pun juga kontradiksi. Di situ tidak akan lahir fenomena terindah. Akan lahir fenomena terindah ketika apa? Kita versi kita dan engkau pun juga versi kita. Engkau versi terbaik dirimu dan saya versi terbaik diriku. Sekarang kita bersama, itu akan menciptakan sesuatu yang keindahan, sesuatu yang sangat luar biasa, ya kan? Nah, sekaligus apa? Kalau kok kita sudah bersama, kita saling membantu. Kita tidak memasang belenggu dan lain sebagainya. Kita tidak memasang penjara untuk diri kita maupun orang yang kita cintai. Karena katanya Osho, orang yang itu jatuh cinta, yang itu sama-sama dewasa, tidak ada politik yang terlibat. Tidak ada diplomasi, tidak ada yang mendominasi. Hanya kebebasan dan cinta yang ada, itu ya, katanya Osho. Ini loh dipertegas beliau lagi. Dan beliau mengatakan, jika engkau mencintai seseorang, cintai ia di sini dan sekarang. Karena tidak ada yang tahu apa yang terjadi berikutnya. Jadi teman-teman, hari ini kok sudah mencintai seseorang, ya, cintailah sekarang juga. Misalnya teman-teman naksir, jangan menunggu waktu yang tepatnya itu kapan, waktu yang pas nembaknya itu kapan. Kalau itu benar-benar naksir dan itu lahir di dalam dirinya, sekarang juga dia datangi dan nyatakanlah cinta. Jangan menunggu besok hari. Ya, karena apa? Kita harus menikmati, katanya Osho di awal, kita harus menikmati hari ini dan sekarang. Tapi kok saat kita mencintai, kita bayangannya kok masa depan, nanti masa depan harus begini dan begitu. Kita tidak akan menikmati saat kita jatuh cinta. Ya, artinya kita nggak punya kebebasan saat mencintai, kita masih terbelenggu. Yang membelenggu siapa? Diri kita sendiri. Ngapain kita harus membayangkan masa lampau yang akan datang yang itu belum terjadi dan belum jelas, ya. Untuk agar kita bebas mencintai, ayo kita mencintainya sekarang. Artinya kita bebas melakukan sesuatu yang itu kita lakukan untuk dia yang kita cintai. Dan cinta adalah kebalikan dari nafsu. Menghormati orang lain sebagai tujuan dirinya sendiri. Ketika engkau mencintai seseorang seperti melekat pada dirinya sendiri, maka tidak ada rasa sakit hati. Kamu menjadi diperkaya melaluinya. Cinta membuat seorang itu kaya. Jadi coba ya teman-teman dicek saat itu mencintai seseorang. Kok nanti endingnya sakit hati, galau, stres, gagap, dan gugup. Mungkin bisa dicek itu adalah bukan cinta. Tapi apa? Nafsu. Kalau itu nafsu, diantaranya apa? Egoistik, rasanya ingin menguasai, rasanya ingin mendominasi, rasanya engkau harus mengikuti apa yang aku inginkan. Itu bukanlah cinta. Tapi kok versinya teman-teman saat mencintai harus mendominasi, harus menguasainya, harus memilikinya. Kalau dalam bahasanya Osho itu ingin memetiknya,
Ya nanti kalau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, akhirnya ya kita patah hati, akhirnya ya kita sakit hati, teman-teman langsung merasa dunia gelap, tidak punya masa depan lagi, hidup sudah nggak ada sensasinya. Ya itu ya salahi teman-teman sendiri. Makanya apa? Ayo kita merubah cinta kita yang itu cinta yang dewasa. Justru katanya Osho, kalau kok kita benar-benar mencintai, justru cinta itu memperkaya kita. Dengan kita itu mencintai, kita itu menjadi semakin orang yang baik dan semakin baik. Gambarannya kayak tadi loh, cinta itu mendidik. Kita yang mulanya sulit memberi, sekarang saat kita mencintainya, kita rasanya itu mudah untuk memberinya. Bahkan kita rela melakukan apa saja yang itu untuk dia agar dia itu bahagia. Kita mampu merawatnya. Artinya apa? Memperkaya kita, menjadikan kita itu semakin baik dan semakin hebat. Katanya Osho lagi, cintailah orangnya, namun berilah ia kebebasan total. Cintailah ia, namun sejak awal tegaskan bahwa Anda tidak menjual kebebasan Anda. Silahkan teman-teman mencintai, tapi jangan dijual kebebasan dalam hidupnya. Teman-teman kan punya standar sendiri, punya harapan masa depan sendiri, punya kesibukan sendiri. Tapi kok saat teman-teman mencintai, sekarang kok kesibukannya ditinggal, kebiasaannya yang baik itu terlupakan. Ya artinya apa? Artinya teman-teman itu telah menjual kebebasannya. Justru cinta yang dewasa apa? Iya, saya mencintai, tapi dengan saya mencintaimu, saya semakin baik dan semakin baik, dan saya tambah menjadi orang yang bebas apa yang saya inginkan. Tidak ada yang mencintai apapun selain kebebasan. Bahkan cinta adalah hal kedua setelah kebebasan. Kebebasan adalah nilai tertinggi. Cinta bisa dikorbankan demi kebebasan, tapi kebebasan tidak bisa dikorbankan demi cinta. Jadi apa? Cinta itu adalah step kedua. Yang pertama apa? Yaitu adalah kebebasan. Cinta bisa dikorbankan demi kebebasan, tapi yang namanya kebebasan itu tidak bisa dikorbankan demi cinta. Karena apa? Karena yang namanya kebebasan itu kan sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Tapi kok teman-teman menjual kebebasannya untuk cinta, akhirnya teman-teman kehilangan kehidupannya yang jauh-jauh hari itu sudah dibangun loh ya. Apakah itu enggak kasihan? Jauh-jauh hari teman-teman itu sudah membangun standar kebaikannya, membangun nilai kemanusiaannya. Sekarang gara-gara naksir sama cewek, kok kebebasannya kok dijual, disingkirkan. Akhirnya teman-teman itu apa? Nilai yang lama itu dibangun, sekarang ya runtuh gara-gara mencintai cewek. Tapi cinta yang benar enggak demikian, katanya Usu tadi ya. Kita lanjutkan. Kalau ini ada quotes-nya beliau. Ketika engkau mencintai, cintailah seolah-olah orang itu adalah Tuhan. Tidak kurang dari itu. Jangan pernah mencintai seorang wanita. Dan jangan pernah mencintai seorang pria sebagai pria. Coba teman-teman kira-kira bisa enggak saat mencintai sesuatu, seolah-olah jadikanlah sesuatu itu adalah Tuhan. Saat kita itu berhubungan dengan Tuhan, meyakini kalau Tuhan itu ada, rasanya kan kita pengen deket sama Tuhan. Rasanya kita pengen berbuat baik sama Tuhan. Rasanya pun juga sesuatu yang itu yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau kok kita bisa mencintai seseorang, perlakukanlah sebagaimana saat kita itu memperlakukan Tuhan. Saat kita berhubungan pada makhluk, jadikanlah itu sebagaimana saat kita itu berhubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Itu akan membangun diri kita. Kalau kita hanya berhenti pada materi, hanya wanita dan pria, ya kita nanti akan menemukan banyak kekurangan dan kelemahan. Makanya itu kan ada film India yang judulnya itu Rabna Banade Jodi. Jadi saat aku itu mencintaimu, aku melihat Tuhan yang ada di dalam dirimu. Itu kan luar biasa ya. Bagaimana saya bisa pergi darimu, sedangkan aku melihat Tuhan di dalam dirimu.
Bagaimana saya tidak bisa mencintaimu sedangkan aku sudah melihat Tuhan di dalam dirimu. Rasanya pun juga ingin yang terbaik untuk kamu. Rasanya pun juga selalu ingin menghormatimu, membahagiakanmu. Karena saat aku mencintaimu, aku melihat Tuhan di dalam dirimu. Itu kan ada di film Rabnabana di Jodi. Mungkin teman-teman bisa nontonnya. Oke, lanjutkan lagi. Katanya Osho apa? Love is the goal, life is the journey. Jadi cinta itu adalah finalnya. Kehidupan adalah perjalanannya. Hari ini teman-teman kok masih belum menemukan cinta, artinya perjalanannya itu belum final. Teman-teman kok belum menemukan cinta atau jatuh cinta, yuk teman-teman harus berjalan terus sampai teman-teman nanti menemukan cinta. Kalau kok teman-teman sudah menemukan cinta, itulah yang disebut is the goal. Hidupnya itu sudah selesai. Karena apa? Cinta itu ya yang paling agung, yang paling luhur ya. Lanjutkan lagi. Cinta adalah tamu yang datang. Yang pasti datang kepada mereka yang siap dan siap menerimanya. Loh, cinta itu semacam anugerah katanya Osho. Dia itu tamu yang itu datang ke dalam diri kita. Tapi kok diri kita belum siap menerimanya, yotami itu nggak bisa masuk ke dalam diri kita. Sebagaimana rahmat, sebagaimana ilmu laduni, sebagaimana itu adalah kasih sayang Tuhan, itu sudah diberikan semuanya oleh Tuhan kepada kita. Hanya gara-gara hati kita belum siap menerimanya, akhirnya rahmat, ilmu laduni, dan semacamnya, yang itu jauh-jauh hari sudah diberikan Tuhan kepada hambanya, itu ya belum bisa masuk ke dalam jiwa kita karena jiwa kita belum siap menerimanya atau kurang kompatibel, masih ada banyak kotoran dan lain sebagainya. Sebagaimana dengan cinta, cinta itu adalah tamu yang senantiasa datang dan itu bisa masuk ke dalam diri kita yang nanti kita bisa mencintai ketika diri kita itu siap untuk menerimanya. Kalau kok kita belum siap menerimanya, mungkin cintanya masih ada di luar diri kita dan menunggu sampai kita itu siap. Ya, mungkin kalau cintanya bisa ngomong, ini kok orang belum siap-siap ya, kapan siapnya? Oke, itu dari Osho. Baik, semoga ada sedikit ya kebijaksanaan tentang cinta dan kebebasan dari beliau. Ya setidaknya dari perspektif-perspektif yang ada, harusnya itu sebagai alat kita untuk melangkah step by step menjadi orang yang lebih baik dan lebih bijaksana. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.